Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Rosi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengaplikasikan teknik membuang data dengan metode grab. Nah, metode grab ini ada 3, yaitu grab 1, grab 2, dan grab 3. Nah, yang pertama itu grab 1. Grab 1 ini digunakan jika ingin menganalisis data terendah dan tertinggi, di mana data terendah dan data tertinggi ini sama-sama ekstrim. Nah, di sini kita membutuhkan rata-rata dan standar deviasi sesuai dengan rumus G1, yaitu G1 grab 1 itu ada 2, grab 1 rendah dan grab 1 tinggi. Untuk grab 1 rendah itu rata-rata dikurangi X1. X1 itu data pertama dan seterusnya hingga data terakhir, atau data terakhir itu disebutnya XN. Nah, pertama kita cari rata-ratanya dulu. Blok datanya, itu kurung enter. Setelah itu standar deviasi, blok data, enter. Nah, setelah mengetahui rata-rata dan standar deviasi, kita masukkan ke rumus grab 1 rendahnya, sama dengan rata-rata dikurangi X1. X1 itu merupakan data terendah, rata-rata dikurangi data terendah, kurung tutup, dibagi standar deviasi, enter. Nah, didapatkan 1,349043, di mana G1 minimal ini lebih kecil dari G1 kritis. Jadi dapat disimpulkan grab 1 min 1,349 lebih kecil dari G1 kritis. Jadi data yang terendah tidak perlu dibuang karena G1-nya lebih kecil dari G1 kritis. Selanjutnya ada G1 tinggi. G1 tinggi ini sama, kita coba kurung buka, rata-rata dikurangi XN. XN itu merupakan data terakhir dibagi standar deviasi. Nah, karena rumusnya menggunakan absolut, jadi kita bisa abaikan nilai negatifnya, jadi bisa dipositifkan karena ini mutlak, sehingga G1 max lebih kecil dari G1 kritis. Jadi dapat disimpulkan G1 max 1,697 lebih kecil dari G1 kritis. Jadi data tertinggi tidak perlu dibuang. Jadi data tertinggi tidak perlu dibuang karena G1 max-nya itu lebih kecil dari G1 kritis. Nah, selanjutnya yaitu grab 2. Grab 2 ini digunakan apabila kita akan menguji secara sekaligus data rendah dan tinggi. Nah, bila data tertolak, maka dua-duanya akan langsung dibuang. Nah, di sini rumusnya itu G2 rendah dan tinggi, XN sama dengan XN min X1 per standar deviasi. Nah, pertama-tama kita cari dulu standar deviasinya, blok data, enter. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus sama dengan XN-nya data terakhir dikurangi X1 atau data pertama dibagi standar deviasi, sama dengan 3,046225. Karena G2
lebih kecil dari G2 kritis, jadi bisa disimpulkan G2 3,046 lebih kecil dari G2 kritis. Jadi data tidak perlu dibuang. Karena G2-nya lebih kecil dari G2 kritis. Nah, selanjutnya untuk graf 3. Graf 3 ini digunakan jika dua data teratas dan data terendah sedikit menyimpang atau berbeda, di mana data berada di dua data ekstrim, dari data rendah dan data tinggi. Di sini rumus G3 ada dua, yaitu G3 rendah dan G3 tinggi. Yang pertama itu data diurutkan, dan di sini sudah tersusun dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu perhatikan jumlah data. Jumlah data di sini ada 7 dan ditentukan rumus. Rumus untuk G3 rendah ini 1 dikurangi N kurangi 3 varians dikali varians. Varians di sini itu untuk G3 rendah ini tanpa data pertama dan data kedua. Sedangkan untuk G3 tinggi ini variansnya tanpa data ke-6 dan data terakhir. Pertama kita cari varians untuk G3 rendah dulu. Karena di sini tanpa data pertama dan data kedua, jadi kita blok dari data ketiga sampai data terakhir. Enter. Untuk G3 tingginya, varians G3 tinggi sama dengan varians di sini tanpa data ke-6 dan data terakhir, berarti kita blok dari data pertama hingga data ke-5. Selanjutnya untuk varians di sini itu varians blok semua data karena ini keseluruhan. Enter. Untuk n-nya jumlah data di sini ada 7. Setelah data sudah lengkap, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk G3 rendah ini 1 dikurangi kurung buka n-nya 7 dikurangi 3 kurung tutup dikali varians untuk G3 rendah, yaitu yang ini, kurung tutup dibagi kurung buka n 7 kurangi 1 kurung tutup dikali varians keseluruhan, kurung tutup, enter. Dan didapatkan 0,626586. G3 minimal ini lebih kecil daripada G3 kritis, jadi dapat disimpulkan G3 min 0,626 lebih kecil dari G3 kritis. Jadi data terendah tidak perlu dibuang. Karena G3 minimalnya lebih kecil dari G3 kritis. Nah, untuk data maksimal yaitu 1 dikurangi kurung buka n-nya 7 dikurangi 3 kurung tutup dikali varians untuk G3 tinggi itu yang ini, kurung tutup dibagi kurung buka n-nya 7 dikurangi 1 kurung tutup dikali varians, kurung tutup sama dengan, dan didapatkan 0,692058, dimana G3 max ini lebih kecil daripada G3 kritis. Jadi dapat disimpulkan G3 max lebih kecil dari G3 kritis. Jadi data tertinggi tidak perlu dibuang.
karena G3 max-nya lebih kecil dari G3 kritis. Mungkin sekian penjelasan saya tentang teknik membuang data dengan metode grab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.